dari Atasan Perdagangan KBRI Beijing. Ya. Kami persilahkan. Silakan Ibu Marina ya dari Marina Perdagangan di Beijing ya. Waktunya hanya 10 menit aja Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian, Bapak Wakil Menteri Perdagangan, dan para perwakilan dari menteri-menteri terkait, para senior, Bapak Dubes juga, Pak Liki, mohon izin kami percepat saja. Kami diminta untuk bicara mengenai potensi orang Indonesia di pasar Tiongkok. Sedikit mengenai data, sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Dubes sebetulnya. Namun di sini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kalau dilihat dari secara total Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar hari ini, secara total untuk ekspor tahun 2020 Indonesia, posisi kita itu menduduki peringkat ke-14 sebagai negara eksportir ke Tiongkok. Posisi ini cukup baik dan cukup strategis untuk Indonesia. Nah, kemudian di antara negara-negara ASEAN lainnya, posisi kita di tahun 2019 itu peringkat kita adalah di peringkat ke-5, Pak. Kemudian di tahun 2020 kita naik menjadi ke peringkat ke-4. Data yang kami gunakan adalah data dari Kepabeanan Tiongkok atau China Custom. Kemudian tahun 2020 juga posisi kita ini selain naik, nilai ekspor kita bertambah, defisit kita juga menurun. Kemudian tentunya kita berharap ya, Pak Dubes juga berharap, Bapak Menteri Perdagangan juga tentu juga berharap bahwa we should put in our mind kalau ini menjadi goal kita di tahun-tahun berikutnya, bahwa posisi Indonesia ini seharusnya berada di posisi pertama sebagai negara terbesar di ASEAN, dan tentunya dukungan dari pelaku usaha sangat penting dalam hal ini. Kita lihat untuk yang kuartal pertama. Di kuartal pertama, posisi Indonesia kalau tadi saya bicara bahwa berada di posisi ke-14 di tahun 2020 sebagai negara eksportir, di kuartal pertama ini kita naik berada di peringkat ke-13 sebagai eksportir ke Tiongkok. Nah, kemudian dengan nilai ekspor yang cukup signifikan peningkatannya, yaitu 43,7% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020. Memang masih ada defisit di sini, namun nilai defisitnya ada penurunan yang cukup drastis, yaitu 32%. Oke. Kembali ke permasalahan porang, sebagaimana topik bahasan kita sore ini. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Perdagangan bahwa memang pelaku usaha di tanah air dalam hal mengekspor produk porang ke Tiongkok itu menggunakan kode HX yang berbeda-beda. Dalam catatan kami ada 12 12 9990, 07 14 10 11, 12 12 21 13, 12 12 21 12. Nah, tentunya ini memberikan dua tantangan. Yang pertama adalah mengenai pencatatan dan pendataan yang tepat dan akurat. Kedua, upaya konsultasi untuk mendorong penyelesaian dengan pihak Tiongkok menjadi terbatas ruangnya. Karena ketika kita harus beradu argumen mengenai data perdagangan, kita disulitkan oleh data yang terpisah-pisah di antara HX-HX tersebut. Nah, ini tentu sangat memerlukan concern di domestik. Kedua, mengenai impor produk HS 12 12 9999. Kita bicara khusus satu HS ini. Berdasarkan data China Custom, tahun 2020 kita berada di peringkat pertama sebagai supplier atau eksportir, negara eksportir ke Tiongkok. Ada penurunan 45,2% dengan beberapa permasalahan yang sudah disampaikan oleh Pak Duta Besar. Di antaranya adalah karena adanya hambatan masuk ke Juni, kemudian pengetatan standarisasi di Tiongkok. Nah, bagaimana dengan harga? Berdasarkan juga data China Custom, kalau posisi kita adalah juara pertama, peringkat pertama ke Tiongkok di tahun 2020, tapi kalau dari sisi harga, angka kita ternyata tidak terlalu harga kita tidak terlalu baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain, bahkan berada di posisi ke-20 dengan nilai price-nya per kilogramnya 2,54 US dollar per kilo. Meskipun ada peningkatan harga dibandingkan 2029, yaitu sekitar 10,8%.
Kemudian ekspor produk HS 12, 12, 99, 99 Tiongkok ke dunia. Kalau tadi kita lihat dari impornya dari dunia, kita sekarang lihat dari ekspornya. Ekspornya untuk produk ini China cukup besar, bahkan mungkin besar ya, lebih besar dibandingkan nilai impornya yaitu 166,9 juta US dollar. Nah, yang menarik adalah ada juga ekspor China ke Indonesia di antara negara-negara tersebut yaitu sekitar 296.000 US dollar. Untuk harga ekspornya juga lebih tinggi ketika diekspor ke negara-negara tujuan dari China ke negara-negara lain. Oke, kemudian untuk nilai impor tahun 2021 kuartal pertama, Indonesia turun peringkatnya berada di posisi kedua dengan nilai 2,2 juta US dollar. Namun terjadi peningkatan 10,2% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020. Oke. Nah, harganya ada sedikit peningkatan dibandingkan dengan kuartal pertama 2020, yaitu sekitar 48,8%, yaitu 2,72 US dollar per kilogram. Oke, kemudian ekspor produk HS ke dunia untuk kuartal pertama juga terjadi peningkatan yaitu 39,42%. Nah, harganya meningkat 5,91% yaitu sekitar hampir 3 dolar per kilogram. Harga rata-rata yang dikirimkan China ke seluruh negara-negara target ekspor. Nah, bagaimana tren produk ini ke Tiongkok? Yang pertama adalah porang itu sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat Tiongkok dan tercantum dalam daftar tanaman obat yaitu Shennong's Herbal Classic yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, tanaman porang dijadikan juga obat tradisional sejak dinasti Liang, dinasti Song, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Produsen utama porang di Tiongkok ada di Yunnan, di Guizhou, di Sichuan Basin, Hubei Barat, daerah pegunungan Hunan, Chongqing, dan selatan Shanxi. Tepung porang banyak dijadikan di Tiongkok banyak dijadikan sebagai bahan baku atau zat aditif pada industri makanan, shirataki noodles, konjac gel, kue konjac, dan juga semacamnya. Industri farmasi di Tiongkok menggunakan porang untuk mengobati asma, detoksifikasi, mencairkan dahak, diabetes, obesitas, dan hal-hal lain yang tadi sudah disebutkan oleh para ahli sebelumnya. Dan juga digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dan juga industri kosmetik. Ini adalah gambaran saluran distribusi di Tiongkok dari importir ke industri makanan, wholesaler market, ke retailer tradisional, e-commerce, kemudian diekspor dan juga kemudian diolah dan digunakan langsung oleh konsumen di Tiongkok. Preferensi konsumen Tiongkok yang pertama tentunya harus comply dengan regulasi, kualitas mutu buah, gizi dan juga kandungan. Kemasannya harus menarik dan bisa dijadikan sebagai gift. Ada branding dan prestis dan promosi dilakukan secara kontinu. Perilaku konsumen cenderung mudah dipengaruhi oleh reference group. Kemudian juga ragu untuk membeli produk baru, menghargai hubungan persekawanan, kekerabatan atau face and one see, dikenal di sini. Dan juga mereka sangat loyal kalau persahabatan atau kekerabatan sudah terbentuk. Makanya di sini ada tradisi makan-makan dulu atau minum-minum, kemudian baru mereka bicara mengenai bisnis. Jadi pertemuan pertama itu nggak ngomongin bisnis dulu, Pak Asikin. Pertemuan pertama itu pasti ngobrol-ngobrol dulu bagaimana kabarnya, segala macam gitu ya. Kemudian pertemuan kedua juga masih ngobrol-ngobrol. Pertemuan ketiga baru bicara mengenai bisnis. Nah, ada mereka itu Marina, ada 9 tahapan itu. Ada 9 tahapan. Betul. Nah, mereka juga cenderung sangat teliti, sebetulnya sangat mudah untuk dikomunikasikan, terutama untuk yang bersifat komunikasi bisnis win-win ya. Dan mereka sangat hemat dan sangat cepat. Nah, kalau transaksi dengan orang China itu ketika bicara soal bisnis, mereka inginnya cepat, gitu. Kemudian, bagaimana dengan regulasi di Tiongkok? Yang pertama adalah memahami
pelaku usaha, kami sangat mendorong untuk menggunakan ASEAN China FTA Form A. Jadi dalam eksportasinya, kenapa? Karena tarif biaya masuknya untuk HS 12, 12, 9, 11, 11 sangat tinggi. Kalau pakai MFN itu 30%. Tadi Bapak Wakil Menteri juga sudah menyampaikan. Nah, ini belum termasuk dengan pajak pertambahan nilai sekitar 13%. Jadi 6 sampai dengan 13%. Kemudian kita bicara mengenai kode HS ini. Ada kode HS lain yang digunakan oleh Indonesia ya. Kita bicara mengenai BTKI 2017 misalkan. 071490, kita lihat MFN-nya 15%. Ini untuk umbi porang dalam bentuk irisan atau yang tidak diiris. Kemudian 110620, MFN-nya 20%. 2000899, MFN-nya 10 sampai 15%. 210690, MFN-nya 12%. Ini untuk keripik porang yang siap dikonsumsi tanpa ada dengan ada tambahan pemanis selain gula. Nah, artinya kalau menggunakan ASEAN China FTA semuanya sudah 0%. Ini akan lebih menguntungkan bagi para pelaku usaha. Kedua, regulasi yang harus dikomplai adalah Food Safety Law, Law on Farm Product Quality, dan lain-lain yang ada sampai 5 nomor ini. Terutama juga the Law on the Entry and Exit Plan and Animal Quarantine. Aturan National Food Safety Standard ini berlaku untuk seluruh produk yang dikonsumsi oleh konsumen Tiongkok, baik yang lokal maupun yang diimpor. Harus memiliki sertifikasi sanitasi dan pemeriksaan penyakit dari badan pemerintah negara asal yang telah memenuhi permintaan GACC. Nah, ini yang sedang diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, tadi Bapak Menteri Pertanian menyampaikan bahwa semoga ridho Allah menyertai kita semua. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kabar baik bahwa analisa risiko yang disampaikan sudah beberapa kali oleh pemerintah Indonesia saat ini sudah hampir pada tahap penyelesaian oleh GACC. Nah, dalam waktu yang tidak terlalu lama kami akan menerima draft protokol secara G2G yang akan disepakati oleh dua negara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan dan ekspor ke porang atau konjac chips ke Tiongkok bisa dibuka kembali. Oke. Ini beberapa gambaran saja harga yang ada di pasaran Tiongkok. Dried konjac chips sekitar 70 sampai 85 renminbi per kilogram. Kemudian untuk yang basahnya 86 sampai 90 renminbi per karton. Organic shirataki untuk konjac chips sekitar 2,76 sampai dengan hampir 5 renminbi per bag. Untuk dry konjac noodles sekitar 1,77 sampai dengan 2,2 per piece. Kiat penetrasi pasar singkat saja, yang pertama adalah daya juang, niat, dan visi yang panjang. Orang-orang di Tiongkok, pelaku usaha di Tiongkok itu inginnya kerjasama dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi mereka lebih percaya bahwa komunikasi yang baik, kekerabatan yang baik itu akan lebih menghasilkan yang maksimum. Jadi tidak suka ketika kerjasama itu hanya mendapatkan untung sesaat. Intinya itu, Pak. Kedua, kita akan belajar banyak dari Pak Diki nanti bagaimana bekerja sama dengan dan bermitra dengan para pelaku usaha di Tiongkok. Yang ketiga, memanfaatkan pengembangan manufaktur, kemudian juga ya, infrastruktur, ekonomi digital, high-tech, R&D, inovasi, dan lain-lain yang bisa dikembangkan bersama. Saya hanya memberikan catatan terakhir sebelum ditutup, bahwa untuk meningkatkan eksportasi ke Tiongkok ada beberapa hal. Yang pertama adalah menjaga kualitas, kapasitas, kesinambungan atau kontinuitas, kemudian kolaborasi, melakukan pengembangan dalam bentuk R&D dan inovasi tadi, dan promosi yang dilakukan secara kontinu. Kedua, melakukan risk assessment untuk tidak hanya porang, tapi juga untuk komoditi-komoditi lain yang kita menjadikan target untuk diekspor ke Tiongkok atau ke negara-negara tujuan ekspor lainnya. Dan yang ketiga adalah melakukan komunikasi intensif antara para pelaku usaha di Indonesia dengan di Tiongkok, kemudian juga bekerjasama dengan Chambers of Commerce yang ada di Tiongkok, dan tentunya bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dan para akademisi untuk mengembangkan potensi-potensi kerjasama di bidang porang ini yang lebih maksimum lagi. Kira-kira demikian Bapak, saya tutup. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Liki. Ini buru-buru ya Pak ya. Mohon maaf, mungkin nanti pada saat FGD atau forum-forum lain kita bisa lebih maksimum lagi memberikan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Marina. Ini
materi yang sangat penting. Ada 3 hal yang saya coba rekam sebelum nanti ke Pak Liki. Ini satu berkaitan dengan preferensi masyarakat Tiongkok ya terhadap produk koran. Kemudian yang kedua yang berkaitan keragaman kode HS ini ya, karena memang beda-beda ini untuk produk-produk pertanian itu. Kemudian yang ketiga ini yang barangkali bisa berkolaborasi tadi dengan rumah produksi berkaitan dengan food safety standard ini yang barangkali jarang diperhatikan oleh teman-teman petani produsen. Ini bisa menyangkut tadi saya lihat penerapan level HS itu higien dan sanitasi itu tadi, atau juga penerapan sertifikat kesehatan health of sertifikat, atau yang terkait dengan penyakit tadi adalah yang diterapkan oleh Badan Karantina Pertanian, misalnya sanitari, sanitari itu tadi. Itu beberapa yang berkaitan dengan produk-produk yang aman dan berkualitas untuk produk koran. Sekali lagi terima kasih Bu Marina.